Hal-hal yang diharamkan sebab haid. Pertama adalah haram untuk melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kedua adalah haram melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Yang ketiga, haram untuk berpuasa, baik puasa fardu, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian haram juga melakukan tawaf di Baitullah, karena tawaf statusnya adalah sama dengan sholat, yaitu harus suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kelima, haram membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran asalkan dengan niat zikir. Ini pendapat yang muktamad. Tapi kalau niatnya aku mau Quran, yang memang niatnya mau Quran maka haram. Tapi niatnya zikir boleh. Ini menurut pendapat yang muktamad. Oke. Kemudian menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Haram bagi yang haid ataupun nifas menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Ketujuh, lewat atau berjalan di dalam masjid bila dikhawatirkan ada darah yang mengenai lantai masjid, maka menjadi haram. 8, berdiam diri di dalam masjid meskipun hanya sebentar. Haram mentalak istrinya di saat kondisi haid ataupun nifas. Ki hukum ke jadi wong lanang. Lanang haram megat bojone yang dalam keadaan haid atau nifas. Kenapa kok diharamkan? Itu akan memberatkan seorang istri menjadi panjang iddahnya. Iya, pada baik dilarang mentalak atau menceraikan seorang istri dalam keadaan haid ataupun nifas. Hah? Ora apa-apa. Dipegat wae. Ana sing dipegat apa ora? Ya ora apa-apa. Ndak masalah. Nanti kan iddahnya ketika dia sudah melahirkan selesai dah. Orang tidak ngenteni 3 bulan. Tapi anggar menceraikannya kok setelah melahirkan pada dalam kondisi nifas kan jadi dawa. Wis nifasnya 60 hari ditambah iddah 5 bulan dadine kowe seger bisa bojo maning. Wong wadon kan harus ada iddah. Oke, dong ya, di buku sudah ada komplit kok. Yang terakhir, haram untuk dijima atau bersetubuh dalam keadaan haid dan nifas. Wong lanang kudu ngerti, wong wadon ya kudu ngerti juga. Mas aku lagi haid, lagi sumpel dhisik. Hal-hal yang disunnahkan di dalam haid ataupun nifas. Tidak memotong kuku ataupun rambut dalam keadaan junub. Tapi disunahkan untuk tidak motong kuku ataupun potong rambut. Tapi nek motong kuku, motong rambut maka hukumnya menjadi makruh. Wanita haid setelah suci kemudian mandi, kemudian mandi. Setelah mandi sunnah hukumnya untuk memberi wangi-wangian pada kemaluan bagian luar. Sunnah. Kecuali bila dalam keadaan berpuasa ataupun dalam keadaan sedang ihram maka hukumnya adalah haram untuk memberikan wangi-wangian. Saat puasa makruh memakai wangi-wangian termasuk mandi memakai sabun wangi, makruh. Tapi apabila itu kok masuk sampai ke dalam maka membatalkan puasa. Saat ihram haram memakai wangi-wangian. Artinya apa? Yang disunnahkan bagi seorang wanita yang sedang haid
dan nifas itu untuk tidak memotong kuku dan rambut. Andaikan kalau dia memotong kuku kemudian memotong rambut, ya tidak masalah, tidak haram kok. Tambuku mau nonton itu. Kemudian bersisir atau sisiran di saat haid. Sisiran di saat haid dan nifas boleh tapi makruh. Bila menyebabkan rontoknya rambut boleh kok. Boleh, tidak haram, boleh. Wong bertangi turu rewat-rewat ora disisiri ya, disisiri. Namun bisa wajib walaupun menyebabkan rontoknya rambut jika semisal untuk menggembirakan tangi turu rewat-rewat wong berhaid selama 10 dina ora sisiran ora apa kan dadine rewat-rewat yang menyebabkan seorang suami tidak senang melihat wanita atau istrinya yang tidak menyenangkan tadi itu, maka wajib hukumnya. Nah, rambut yang merontok saat haid kepriwe hukumnya, Mbak? Dikumpulna apa kepriwe? Rambut yang rontok saat haid dan nifas tidak perlu dikumpulkan apalagi diikut mandikan. Emangnya kayak batang apa? Tidak perlu dikumpulkan apalagi ikut dimandikan. Batang wong lah dimandikan. Ini banyak perempuan terkadang kuwi santri lho. Akeh santri sing pada ngumpul-ngumpulan rambut sing pada rontok dikumpulna dibundul-bundul engko dilebokna plastik esuk dimandikan ikut serta dalam mandinya hadas besar. Tidak seperti itu. Sing rontok sudah rontok ben mana? Rontok ben rontok, tidak perlu dikumpulkan. Sekali lagi, tidak perlu dikumpulkan. Aisyah sing ngumpulkan, rebut bae rambutnya, buang. Apa-apaan hukum kepriwe ya, artinya untuk mematakan bahwa tidak perlu ikut dimandikan. Wis rontok kok. Ribet temen, rambut pirang-pirang kok, rambut kelek, rambut kumis, yang sing kumisen tapi lha kuwi ngerontok kan bingung iki kowe. Kon kerigan golek kabeh kayak gitu. Tidak perlu dikumpulkan rambut yang rontok di saat haid, tidak perlu dikumpulkan apalagi ikut dimandikan. Dikumpulna kok terus dilepok-lepokna nang kene, dibundel-bundel, didusi, tidak kayak gitu. Anu kepriwe kowe? Wong kentir biar kayak kowe kok. Malah lebih stres, lebih kentir, lebih edan dari orang kentir kok. Tidak kayak gitu ya Mbak, sampaikan kepada perempuan. Kok anak sing ngumpul-ngumpul kayak gue terangkan, tidak seperti itu di dalam fikih. Tidak ada di dalam fikih itu mengatakan harus dimandikan. Aisyana sing kayak gue, orang ki Aisyana, nak Aisyana gundul bae. Men ora ribet-ribet, gundul plontos malah genah. Angel temen kok. Budak sih ana rambutnya gundul bae. Jelas? Rambut yang rontok tidak wajib dimandikan. Ora nono hukumnya, tidak ada hukum di dalam fikih harus dimandikan, tidak ada kok. Oke, lanjut. Mandi wiladah. Jam piro iki? Ya, dimana? Mandi wiladah. Apa itu mandi wiladah? Mandi setelah melahirkan berarti wajib mandi. Hadasnya hadas apa? Hadas besar. Oke. Haram mandi wiladah di saat masih dalam kondisi nifas. Nah ya, fikih kayak gitu. Haram mandi wiladah di saat masih dalam keadaan mengeluarkan darah nifas. Kecuali setelah melahirkan kok tidak keluar darah nifas, silahkan mandi. Tapi kok setelah melahirkan mengeluarkan darah nifas, kan tidak bisa mandi wiladah. Wong dia masih dalam keadaan hadas besar kok. Tidak bisa, tidak boleh. Kok itu dilakukan dengan niat mandi wiladah, maka hukumnya dosa. Itu artinya bermain-main di dalam hukum. Mandi wiladah dilakukan setelah nifas dengan niat mandi apa?
mandi dengan niat menghilangkan hadas atau dengan niat menghilangkan hadasnya nih, atau menghilangkan hadasnya tinggal pilih. Paling benar menghilangkan hadas besar. Niat ingsun ngilangi hadas besar, sun ngilangi hadas besar, sudah selesai, kena kabeh. Ya hadas nifas, ya hadas wiladah kena kabeh. Wong kadang juga junub, begitu seorang perempuan, seorang wanita hamil tua dijima, setelah dijima terus keluar darah head, kan berarti belum sempat mandi besar. Lah keluar darah head kemudian ketabrak kontraksi melahirkan, berarti kan belum sempat mandi besar karena hadas head. Setelah melahirkan keluar darah nifas, berarti belum sempat mandi karena wiladah. Ketabrak nifas sampai 60 hari, maka mandinya cukup 1 kali untuk hadas-hadas yang tadi, cukup 1 kali. Tidak ada jeda atau jeda hari yang diperbolehkan untuk mandi hadas besar, karena disambung terus. Berarti mandi karena mau bersenggaman akhirnya jadi junub, mandi karena haid belum sempat adus malah ketabrak kontraksi, kemudian lahir belum sempat mandi wiladah, berarti 3 hadas besar kan, disambung karo nifas, maka mandinya cukup 1 kali dengan niat menghilangkan hadas besar, sudah cukup. Kayak gitu hukum fikih. Wah ngarana wong wadon aku urung mandi wiladah, lah kondisine nifas apa tidak? Kalau setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah nifas, mandi enggak masalah. Kok setelah itu keluar darah nifas, berarti nanti juga mandi untuk hadas besar lin nifas. Kayak gitu. Kena dong? Kowe paham apa, Bro? Ya, udah paham. Oke, lanjut.